Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Lang Buana. Kali ini saya akan coba review. Ini namanya review. Review sekalian dijawab soal ulangan tengah semester Pendidikan Agama Islam UNES 2020. Jadi total pertanyaannya tuh ada 10. Tanya ya udah tak jawab sih. Jadi tinggal dibaca doang ya. Oke, jadi nomor pertama, nomor 1. Agama Islam di setiap zaman mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Perbedaannya terletak pada syariat yang diturunkan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada saat itu. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, yang terkumpul dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia, yang syarat dengan nilai-nilai universal yang sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak diturunkan 14 abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia, yaitu hari kiamat. Nah, pertanyaannya, apa yang paling tepat diajarkan oleh Islam kepada kaum milenial saat ini? Jadi, jawaban saya ya, menurut saya pribadi yang paling tepat diajarkan oleh Islam kepada kaum milenial saat ini adalah dasar-dasar mengenai tauhid, akhlak mulia, dan juga keseimbangan. Kaum milenial ini kan sangat berkaitan tuh dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan juga kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dampak negatif dari kemajuan-kemajuan ini yaitu adanya degradasi moral para kaum milenial ini. Nah, kita bisa lihat itu yang sering viral di dunia maya itu, nah itu salah satu bentuk degradasi moral saat ini. Nah, juga kaum milenial ini memiliki ciri yakni tidak mau lagi dikurung oleh suatu pandangan tertentu, alias mereka itu bersifat progresif dan juga berperilaku kritis, berpikir kritis dan berperilaku kritis. Nah, oleh karena itu, menurut saya pengajaran tauhid, akhlak mulia serta keseimbangan ini perlu diterapkan agar menghasilkan generasi milenial yang bersikap kritis, progresif terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, serta peradaban, namun juga tetap bermoral dan tidak ada lagi degradasi moral tersebut. Itu untuk nomor pertama. Lalu pertanyaan kedua. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu A. Aspek keyakinan, B. Aspek norma atau hukum, C. Aspek perilaku yang disebut akhlak. Pertanyaannya, coba gambarkan situasi seorang hamba yang mempraktikkan aspek perilaku atau akhlak. Baiklah, saya coba gambarkan ya. Jadi, gambaran saya terdapat seorang hamba Allah yang sangat berakhlak mulia. Dia sangat ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia selalu membantu orang dalam kesusahan, serta senantiasa menghindari konflik atau perdebatan jika muncul di sekeliling mereka. Nah, dan semua itu ia lakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi menurutku itu sih contoh seorang hamba yang memperhatikan aspek perilaku atau akhlak. Itu nomor 2. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ada firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah, bukan khilafah ya. Jadi pertanyaannya, apa maksud dari kalimat yang dimiringkan? Di sini kalimat yang dimiringkan adalah seorang khalifah. Baiklah, jawaban saya adalah maksud seorang khalifah dalam kalimat tersebut adalah orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang atau dosa. Namun, khalifah ini juga bisa berarti pengganti atau bisa disebut sebagai wakil Allah di muka bumi. Secara dalam bahasa Arab juga artinya pemimpin kan ya. Nah, lalu siapa sih khalifah ini? Khalifah ini tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Jadi baik para nabi, para rasul, ahli agama, pemimpin-pemimpin negara, maupun manusia-manusia lain seperti saya
dan kalian yang nonton video ini ya merupakan khalifah di muka bumi ini. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya harus menjaga dan menyayangi segala sesuatu yang merupakan ciptaan dari Allah dan juga amanah dari Allah. Itu yang disebut khalifah di muka bumi ini. Itu untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Sumber ajaran Islam ada 3. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jelaskan konsep ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad dalam era disrupsi. Baiklah, ijtihad itu artinya adalah pengerahan segala kesanggupan seorang pakar fikih Islam untuk memperoleh tentang hukum sesuatu dalil syara atau agama. Nah, salah satu contoh hasil ijtihad saat ini adalah saat biasanya tuh penentuan 1 Syawal. Nah, para ulama-ulama itu berkumpul untuk memberikan argumen, mengeluarkan pendapat mereka masing-masing, yang tentunya ada dasarnya dan juga perhitungan mereka masing-masing tentang cara penentuan tanggal 1 Syawal. Nah, apabila telah terdapat kesepakatan, maka bisa ditentukan 1 Syawal itu jatuhnya kapan. Nah, itu untuk nomor 4. Lalu nomor 5. Al-Quran menyebut dan mengundang manusia dengan 3 sebutan atau nama, yaitu insan, bashar, dan bani Adam. Jelaskan perbedaan ketiga topik tersebut. Baiklah, yang pertama ada insan ya. Insan itu menurut saya, bukan menurut saya sih, emang menurut sumbernya, penyebutan manusia sebagai manusia seluruh totalitasnya. Jadi jiwa dan raga sebagai manusia itu. Lalu untuk bashar adalah penyebutan manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti manusia perlu makan, manusia perlu minum, dan lain sebagainya. Sedangkan Bani Adam adalah penyebutan manusia yang lebih menekankan ke aspek amaliyah, jadi perilaku mereka sekaligus memberi arah kemana dan bentuk aktivitas apa yang mereka lakukan. Itu untuk nomor 5. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Tujuan penciptaan manusia. Wah, ini soalnya panjang. Kita skip ke soalnya langsung ya. Jadi pertanyaannya adalah, ketika Anda sedang sholat zuhur dan pada saat yang bersamaan ada tamu yang terlanjur mengucapkan salam, apa yang akan Anda lakukan? Yang harus saya lakukan ya, kalau tidak salah, jika ada tamu ketika saya sedang sholat zuhur ya, kita sholat zuhur lalu ada tamu, tok, assalamualaikum. Mau tidak mau saya harus memberi isyarat gitu dengan cara memperbesar suara bacaan surat saya seperti Allahu Akbar. Nah, itu suaranya diperbesar. Jadi para tamu itu bisa mendengar dan mungkin bisa maklum lah dan tahu bahwa oh, yang punya rumah sedang sholat, jadi tunggu dulu sebentar. Nah, mungkin seperti itu. Itu nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Jelaskan perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Oke, mazhab Malikiyah ini didirikan oleh Malik bin Anas al-Ashbahi. Sedangkan mazhab Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Hashimi. Maaf. Mazhab Malikiyah berdasar pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, perbuatan ulama-ulama di Madinah, perkataan sahabat, dan lain sebagainya. Sedangkan mazhab Syafi'iyah berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Lalu untuk proses pengambilan hukum, proses pengambilan hukum mazhab Malikiyah itu cenderung lebih literal, lebih harfiah. Sedangkan mazhab Syafi'iyah cenderung moderat dan konvergensi. Itu untuk nomor 7. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Soal nomor 8, mengapa sampai terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama? Jelaskan dan berikan contoh konkret dalam era disrupsi ini. Jadi ikhtilaf ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama ini. Jadi saya tidak akan menyebut semuanya karena ada banyak. Jadi saya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, itu terdapat perbedaan tabiat manusia, yakni perbedaan pada pandangan, kecenderungan, kemampuan berpikir, serta latar belakang setiap manusia. Kan pasti para ulama tersebut beda-beda kan orangnya. Nah, itu. Yang kedua, perbedaan kuat atau tidaknya hadis yang diterima.
Yang ketiga, perbedaan dalil yang dianggap hujjah. Yang keempat, perbedaan qiraat. Dan yang terakhir, tidak ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman itu saja yang saya mention atau saya sebut. Nah, contohnya apa sih? Nah, saya sebut ya, contohnya yang pertama itu, batal nggak sih kalau kita itu wudu, lalu kita bersentuhan kulit dengan istri kita, itu batal nggak? Nah, itu salah satu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, yang kedua saya sebutkan lagi ya, jika kita menjadi makmum sholat, wajib nggak kita itu membaca surat Al-Fatihah? Itu salah satu bentuk ikhtilaf juga. Mungkin sudah clear ya, nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Jelaskan perbedaan operasional antara HAM dan definisi umum, dalam definisi umum dan Islam secara detail. Jadi ini bahas tentang HAM dalam definisi umum itu maksudnya konsep HAM barat ya, konsep HAM yang selama ini kita terapkan dalam kehidupan bernegara, dan juga konsep HAM Islam yang berlaku ya, konsep HAM Islam. Nah, jadi perbedaannya yang pertama terdapat beberapa aspek sih yang beda. Yang pertama itu dasarnya. Jika HAM Islam itu didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, sedangkan HAM barat didasarkan pada pola tingkah manusia hanya ditentukan oleh hukum-hukum di negara yang berlaku. Nah, perbedaan aspek kedua yaitu pada cara pandang. Cara pandang konsep HAM barat itu bersifat atau antroposentris, yang dimana manusia adalah ukuran terhadap segala sesuatu. Sedangkan pada konsep HAM Islam itu bersifat teosentris, di mana Tuhan yang maha tinggi dan manusia hanyalah mengabdi kepada Tuhan tersebut. Nah, itu untuk nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Nomor 10, berilah saran dan kritik Anda untuk pembelajaran PAI selama ini. Wah, soalnya itu sekali ya, sangat adun sidat koming. Jadi menurut saya pembelajaran PAI selama ini ya saya bisa katakan cukup baik. Mengapa sih? Karena tugas yang diberikan oleh Bapak dosen itu tidak memberatkan mahasiswa. Jadi mengapa saya bisa mengatakan itu tidak memberatkan mahasiswa? Karena deadline atau tenggat waktu yang diberikan oleh bapaknya itu masih tergolong wajar gitu. Nah, mengapa tidak memberatkan mahasiswa? Namun pada pembelajaran PAI ini kan ada diskusi di WA group. Nah, menurut saya komunikasi di WA group itu tidak berjalan efektif. Mengapa? Antara dosen dan mahasiswa itu tidak berjalan efektif. Karena ketika kita membaca ya, ketika kita berdiskusi dan membaca, kita memberikan pertanyaan, lalu pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan lain itu banyak masuk. Jadi tidak terkontrol gitu, nggak tersusun rapi antara pertanyaan dan jawabannya itu tidak tersusun rapi. Jadi kita sebagai pembaca tuh bingung. Oh, ini jawabannya mana? Oh, ini pertanyaannya mana gitu. Itu. Nah, saran saya lebih baik menggunakan salah satu platform yang disediakan oleh UNES, yakni Elena. Mengapa Elena? Karena di Elena ini ada fitur yang namanya discussion. Fitur sesi diskusi gitu. Jadi kamu bisa bikin sesi diskusi baru, terus ada yang ngejawab. Nah, gitu. Jadi lebih tersusun rapi gitu, lebih terkontrol. Mungkin itu sih. Nah, guys, sepertinya udah cukup sampai situ sih review unboxing kita tentang ujian tengah semester ini. Ya, saya juga agak kaget. Saya kira nggak ada ujian tengah semester, rupanya ada. Saya tutup ya. Jangan lupa subscribe. Nggak usah subscribe deh, nggak apa-apa. Yang penting di like, komen nggak apa-apa. Share ke teman-teman juga nggak apa-apa. Demikian dari saya. Semoga umat manusia berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.